Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita udah diberitahu tentang orang mati itu ternyata mengetahui siapa yang memandikan kita, siapa yang membungkus kita, dibungkus dengan apa kita juga mengetahui. Tapi ini jangan dipikir untuk wong bae. Pikirlah untuk kita dewe. Dan suasana itu pasti bakal terjadi. Udahlah, nggak usah pakai speaker lagi. Supaya sih tidak berisik. Kalau kita punya keyakinan bahwa mati itu pasti terjadi, karena syarat kematian itu ada nyawa. Nah, kita ini masih menyawa nih. Tapi dengan nyawa inilah bakal terjadi kematian. Pecah-pecahnya itu tidak perlu lama itu. Pecah-pecahnya. Nah, tahun 2080 ada kate galo gitu nih. Benar enggak kira-kira? Nah, ya. Selama ini kapan ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk wong. Tidak mustahil nanti di masjid ini ada pengumuman pula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Entah siapa dululah. Moga-moga panjang umur kita nih. Selanjutnya kita juga akan membicarakan soal penemuan dan hidup sesudah mati. Ini akan dibicarakan. Apa bah yang ditemui? Wa'audur ruh ilal jasadi. Dan juga akan dibicarakan bagaimana roh yang sudah diputus tadi, dipisah tadi, kembali lagi ke jasad. Untuk mengetahui ini, ada hadis yang sampai sama kita. Faqad warada 'anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu hadisun tawilun jami'un li ahkamil mauta. Ada hadis yang sudah sampai dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an. Panjang hadisnya, tapi meliputi aturan-aturan soal orang mati ini. Wa fihi tasrih bi'audir ruh ilal jasad. Dalam hadis itu ada penjelasan tentang kembalinya roh kepada jasad. Sudah meninggal, sudah mati, orang di dunia mengatakan kita sudah mati, gitu. Nah, berarti roh telah putus, roh telah pisah. Dan roh ini ternyata balik lagi. Atau bagaimana ceritanya? Qala al-Barra, kata sahabat Nabi al-Barra, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahaina ilal qabri. Saya, kata kami, enggak sendiri ya, keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam urusan jenazah seseorang dari sahabat Ansor. Sampailah kami ke kuburnya, jadi tidak cuma sampai rumah, sampai kubur. Jadi kita kalau terlambat datang ke rumah, datang ke kubur lah. Untuk ada orang yang meninggal. Walamma yulhadu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Ketika lubang itu sudah digali, kami Rasulullah duduk dan kami pun ikut mengkelilingi Rasul, duduk juga. Faka'anna ma'ala ru'usina at-tairu, seolah-olah di atas kepala kami ini ada burung. Faja'ala yarfa'u basarahu wa yanzuru ilas sama wa yakhfadu basarahu wa yanzuru ilal ard. Rasulullah mendongak palanya. Ada burung tadi. Dan memancarkan pandangan ke atas, kemudian menundukkan pandangan ya, juga ke bumi, maksudnya memandang ya, karena Rasulullah itu tidak lepas dari sorotan sahabat, apanya saja karena memang jadi uswah tadi, disorot. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, a'udzu billahi min azabil qabri. Qala mararan atau miraran. Nabi mengatakan, aku berlindung dari azab kubur. Qala miraran. Rasulullah mengatakannya berulang kali. A'udzu billahi min azabil qabri. Summa qala innal abda al-mu'mina idza kana fi qibalin minal akhirah wa qita'in minad dunya ja'ahu malakun fajalasa indahu inda ra'sihi. Kata Nabi, setiap hamba yang mukmin manakala terjadi dalam urusan akhirat dan putus urusan dunia, mati gitu. Ja'a malakun, bakal datang seorang malaikat dan duduk di sisi kepalanya. Fayaqulu, lalu malaikat itu mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ila maghfirati minallah wa ridwan. Keluarlah engkau sayang, gitu ya. Hai nafsu atau pribadi yang tenang. Pribadi yang tenang ini tidak gampang persoalan hidup ini. Yang penting dapat Allah. Yang penting dapat ridho Allah. Begitu. Kalau nggak dapat ridho Allah, baru dia nggak tenang. Kita ini kira-kira apa yang nggak tenang? Kurang duit dikit, nggak tenang. Ada. Padahal duit yang disimpan banyak. Banyak duit yang disimpan. Yang di kantong kekurangan dikit, jadi ribut. Padahal kurangnya itu juga untuk kebaikan. Untuk belanja kepentingan keluarga. Cuma agak mahal dikit. Ngapo tadi tuh nggak nawar. Itu ya. Jadi urusan. Nawar juga. Ngapo nawarnya dikit nian. Nah itulah kita. Tapi hamba-hamba Allah yang sudah beriman, yang jiwanya tenang, tidak ada masalah. Yang penting dapat ridha Allah, dapat ampunan Allah. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ila maghfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah sayang,
jiwa yang tenang untuk menuju ampunan Allah dan ridhonya. Fatakhruju nafsuhu. Nah, baru keluar. Jadi watasilu kama yasilu qatrus saqa. Lalu kemudian mengalir keringat itu. Seperti ngalirnya tetesan air. Jadi kalau ditengok ada orang meninggal lalu berkeringat, ya, apalagi sampai berbasa-basa, yakini itu ahli surga. Masya Allah. Apalagi dengan senyum ketika meninggalnya. Karena orang yang beriman itu ketika mau dicabut nyawanya, dalam kitab Tazkirul Mauta fi Akhwalil Akhirah, kalau nggak salah judulnya begitu, malu begitu, malu karena ketahuan oleh Allah ketika mau dicabut itu kesalahannya, pelitnya ketahuan, gitu ya, tidak syukurnya ketahuan, kemudian tak berbuat apa-apa untuk agamanya ketahuan, tapi dia menjadi orang beriman. Tuh malu, saking malunya orang tuh berkeringat. Bahkan di dalam kitab itu dijelaskan, karena malu begitu mencari tempat berlindung, lari sana, lari sini, gitu. Untuk menyembunyikan dirinya daripada kesalahan itu. Saking capeknya lari ke sana dan kemari itu sampai berkeringat. Nah, tapi kemudian dapat ampunan dari Allah, itulah senyum. Ada juga orang yang bercerita tentang bapaknya. Padahal bapaknya itu durjana. Apa katanya? Bapak saya juga meninggal. Alhamdulillah senyum. Rupanya bukan senyum, nyengir. Nah, senyum sama nyengir beda kan? Beda lah, meringis. Aduh, ya beda kan? Ya. Nahan sakit. Tapi kalau nahan sakitnya dengan nyebut la ilaha illallah, karena terbiasa berzikir, minimal 10 kali habis subuh. La ilaha illallah. Sejak sakit dia sebut la ilaha illallah. Awas. Ya. Kalau ada orang yang membid'ahkan, jangan dengar. Baca la ilaha illallah, dibid'ahkan, jangan dengar. Supaya terbiasa. Ketika kita sedang sakit, tercabut nyawanya, pekikan kita. La ilaha illallah. Itu yang perlu kita cari. Jangan kita dengar seperti salah seorang tokoh dunia meninggal dunia yang disebut-sebut bininya baik. Ya, Kleopatra. Kleopatra. Ya, istrinya namanya Kleopatra. Siapa tuh? Saya diminum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sampai bisa begitu, dakhalal jannah, kata Rasulullah. Mangqala mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang kalimat akhirnya lafaz la ilaha illallah masuk surga. Ini qala, berkata, ucapan. Gitu ya. Apalagi sampai dalam penghayatan. Makanya hayatilah mumpung kita ini masih ada kesempatan untuk menghayati sebelum mati. Wa tanzilul malaikatu fil jannati bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syams.
Kalau sudah begitu keringatnya ada, basah, turunlah malaikat dari surga, ya. Malaikat itu yang putih mukanya, bersinar seperti sinarnya matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Dia membawa sandangan dari sandangan surga. Jadi dibawa sandangan itu ya. Kain kafan tapi dari surga. Kita maknanya sebagai sandangan. Apa namanya itu? Seragam. Bawa seragam dari surga. Wa hunutun min hunutiha, dan minyak harum dari minyak harum surga. Insyaallah. Disambut seperti itu ya. Ini hadis ini. Fayajlisuna minhu muddal basar. Kemudian mereka duduk daripada siapa tadi? Duduk ya daripada mayit tadi yang meninggal tadi. Muddal basar, sepanjang pandangan mata. Menunggu, memandang, mengawasi. Fa idza qabadahal malaku lam yada'uha fi yadihi tarfata ain. Sampai mayat itu dicabut nyawanya, tidak lepas dari perhatiannya, dari perhatian malaikat tadi, walaupun sekejap, dengan penuh hormat diperhatikan betul. Fadzalika qauluhu ta'ala, semua uraian itu tadi dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Tawaffaituhu rusuluna wa hum la yufarritun. Saya mewafatkan hamba itu, kata Allah. Kami mewafatkan hamba itu, atau bukan ya. Tawaffathu rusuluna. Utusan kami, dalam hal ini malaikat, telah mewafatkannya, wahum la yufarritun. Mereka itu tidak pernah putus pandangan. Jadi kita mati di bawah kontrol malaikat, bukan dikerubuni oleh syaitan. Na'udzubillah. Jadi kalau kita itu seorang mukmin, apalagi mukminnya muslim, muslimnya soleh, ditambah lagi bertakwa, lebih lagi dari itu. Masya Allah. Kalau kita bicara begini, ini gemeter juga ya. Nah, ini bukan cerita, tapi ini adalah hak. Qala fatakhruju nafsuhu ka'atyabu rihin wujidat fata'ruju bihil malaikat. Lalu kemudian nyawa tadi keluar seperti semerbaknya minyak harum, baunya itu keluar harum. Ya Allah, moga-moga hal ini giliran kita. Amin. Lalu kemudian malaikat berterbangan membawa kita itu. Fala ya'tuna ala junudin. Jadi malaikat tadi itu tidak peduli dengan orang banyak itu tadi. Mayat nih dibawa terbang. Di dalam riwayat fala yazalu yamurru bil umamis sabiqati wal qurunil khaliyah ka'amsalil jarad al muntashir bainas sama'i wal ard
illa qalu ma hadzal ruh. Malaikat tadi itu enggak henti-hentinya. Ya, terbang tadi itu melewati segala umat-umat terdahulu. Kurun-kurun yang sudah lampau. Seperti belalang yang bertebaran di antara langit dan bumi. Jadi terbanglah malaikat, roh ini dibawa oleh malaikat tadi. Jumpa dengan orang-orang dahulu, dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, jumpa dengan orang-orang terdahulu yang memang berterbangan juga roh itu di langit ini. Tidak nanti terus begitu, kecuali ada yang mengatakan, maksudnya tidaklah lewat di satu tempat, melewati orang dahulu, melewati orang-orang kurun zaman Nabi, kurun berikutnya sampai kurun kita ini. Sambil ada orang mengatakan, ma hadhir ruh, ini ruh siapa ini? Apa ini? Ruh siapa ini? Fayuqalu fulan, rohnya si fulan. Biahabbi asma'ihi hatta yantahu bihi ila babis sama'id dunya. Disebut, siapa ini? Man, katanya begitu. Rohnya man, rupanya yang berterbangan yang harum ini, Masya Allah. Karena walaupun sibuk dagang, nyuci mobil, sholat nggak tinggal. Duitnya digunakan untuk yang halal-halal. Begitu. Disimpan barangkali. Ya, entah man-man itu kan. Duitnya tidak dipakai untuk macam-macam, dipakai untuk calon menikah nanti. Pantang beli rokok. Gitu kan. Kalau beli rokok, bahaya ini. Baunya bukan minyak harum, baunya kan. Itu rame itu dalam itu tebaran begitu. Sampai akhirnya roh tadi kembali lagi ke langit dunia ini. Fatuftahulahu, kemudian dibuka tuh pintu langit itu, ya. Masya Allah. Uktubu kitabahu fi illiyin. Bukan, masih kelewat. Fatuftahulahu wa yushayyi'u min kulli sama'in muqarrabuha hatta yantahiya biha ila sama'is sabi'ah. Begitulah seterusnya berterbangan sampai mendekati langit yang ketujuh. Masya Allah. Jadi meninggal itu bukan berarti di tempat yang gelap itu. Itu fisik. Jadi jangan takut mati. Jangan takut. Mana takut mereka mulai pucat benda omong tadi itu. Jangan. Makanya turut omongan Abaji tadi itu. Ya, jangan tinggal sholat. Gitu. Rezeki mah dari Allah. Rezeki. Masya Allah. Sudah sampai ke langit yang ketujuh, baru orang sana rame. Uktubu kitabahu fi illiyin. Allah nih yang ngomong. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, para malaikat, catat nama dia tuh. Ya. Dalam catatan surga yang paling tinggi katanya. Itu kalau orang yang beriman. Insyaallah. Wa ma adraka illiyun, kata Rasul. Kamu tahu nggak apa itu? Yang namanya surga illiyun itu, illiyin itu apa itu? Kitabum marqum. Ya. Kitab atau catatan, ya. Catatan marqum. Marqum itu adalah yang berhak mendapat tiket, ya, yang sangat indah. Mana tuh? Kita hadir di suatu tempat saja, kalau dapat tempat parkir yang bagus, senang kita, nggak terlalu jauh kita jalan.
Apalagi ini dapat kitabum marqum. Masya Allah. Yashhaduhu al-muqarrabun. Orang-orang yang dekat sama Allah itu menyaksikan kebesaran kita. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin. Baru kemudian dicatat. Ditempel segelnya. Segel surga illiyin. Summa yuqalu ruddu ilal ard. Kemudian diperintahkan oleh Allah, sudah dibawa keliling langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Sampai langit ketujuh, di sana ada firman Allah. Udah catat dalam kitabnya itu, segel, ya, segel apa tadi? Surga ini. Masya Allah. Sudah beres, begitu. Turun kamu lagi ke bumi. Turunlah ke bumi. Fa inni wa'adtuhum, karena aku sudah berjanji kepada mereka ini, kepada orang yang dapat surga illiyin ini. Kami jadikan mereka itu wa fiha nu'iduhum. Kemudian di bumi itulah nu'iduhum, kami akan kembalikan mereka. Karena ada janji kami tempatnya sampai kiamat, ya, hidupnya di bumi. Waktu hidup di atas bumi, waktu meninggal di dalam bumi. Wa minna nukhrijuhum taratan ukhra. Dan dari bumi itu sekali-kali kami keluarkan dia pada waktu yang lain. Insyaallah. Faturaddu ilal ard. Lalu kemudian mayat tadi dikembalikan ke bumi. Wa tu'adu ruhuhu ila jasadihi. Lalu kemudian ruhnya tadi kembali lagi ke jasadnya yang sudah dikubur tadi. Fayatihi malakani syadidan intihar. Lalu datang malaikat dua orang yang sangat syadid. Sadis katanya, ya. Malaikat itu sadis. Intiharon, dengan suaranya yang membentak. Dengan orang yang baik saja masih ngebentak. Masih ngebentak. Masya Allah. Apalagi kalau enggak sholat, man. Aduh, apalagi kalau sholat sengaja ditinggal. Dengan orang baik saja masih seperti itu. Fayantahiranihi. Lalu keduanya itu mah agak galak gitu ya. Tapi di sini ada, di tempat lain ada yang disebutkan. Di sini kan datang ke bumi, membalikan jasadnya, tapi tidak diceritakan bagaimana kondisi kuburan. Kalau kondisi kuburan untuk orang yang soleh itu wassa'allahu qabrahu, ya, diluaskan kuburannya sampai 70 hasta. 70 hasta itu, sahasta ini segini. Setengah meter ya. Setengah meter atau berapa nih? 70 kurang lebih. Katakanlah kalau setengah meter berarti 35 meter. 35 meter, 35 meter, 35 meter. Luas. Wa nawwarahu, dan Allah terangi kuburan. Itu. Nah, setiap kubur orang yang diziarahi oleh anak cucunya, atau diziarahi oleh siapapun, lalu mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar, antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un insyaallah ta'ala minal aminin. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu dalam kitab Tanqihul Qaul atau Luwabul Hadis dijelaskan. Jadi kuburannya tadi selebar itu. Allah terangkan kuburan. Fayaqulani, lalu keduanya itu mengatakan,
Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Wah, gitu. Tapi masih kenceng suaranya, masih menggelegar. Wa ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu Rabbi Allah, Tuhanku Allah, wa dinil Islam, dan agamaku Islam. Kok bisa jawab? Nah, itu urusan Allah. Refleks. Ya. Makanya nak ngaji terus. Emangnya tidak apa kamu jadi omongannya, ya, sekalian doa. Ngaji malam Rebu ngaji. Nuruti malas-malas dulu. Supaya refleks. Yang suka zikir, waktu mati cabut. Nyawanya nyebut. Kasihan yang tidak galak zikir, ya. Yang tidak galak zikir. Yang melarang lagi zikir. Udah tidak zikir melarang, puluh aneh. Kita doakan moga mereka juga dapat hidayah. Fayaqulu, tadi sudah, fayaqulani wa ma taqulu fi hadzal rajul allazi bu'itsa fikum. Apa yang akan kamu katakan terhadap laki-laki yang diutus pada kamu ini? Nah, itu harus baca syarahnya. Jadi Rasulullah dikatakan hadzal rajul, ini laki-laki. Maksudnya apa yang kamu katakan nih terhadap orang yang ini? Berarti ya, itu soal kehidupan roh, ya. Itu urusan Allah. Seolah-olah Nabi itu dihadirkan lalu ditanyakan, apa yang kamu katakan dengan laki-laki yang seperti huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia jawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita belum kenal. Padahal kita belum pernah lihat. Tapi itulah segalanya. Makanya kata Allah itu, kamu jangan tanya soal roh. Roh itu urusan Allah. Dan pengetahuan kamu kecil tentang roh ini. Sedikit sekali. Seperti orang baca sholawat di sini, Rasulullah datang. Bagaimana kalau ada orang lain baca sholawat di tempat lain dengan waktu yang sama? Bagaimana datang? Nah, itu urusan Allah. Kita enggak sampai tahu itu. Sama dengan kenikmatan surga yang sampai tidak bisa dibayangkan, dilihat nggak ada ukurannya di dunia ini, indahnya nggak ada ukurannya di dunia ini didengarnya. Begitu juga nggak bisa dibayangkan dan direka oleh hati. Itu urusan Allah. Masya Allah. Fayaquluna wa ma yudrika. Wa ma yudrika, apa yang yang ia pertemukan kepadamu, yang kamu tahu, yang ia berikan ajar kepada kamu, seperti itu. Fayaqulu ja'ana bil bayyinati mir rabbina fa amantu bihi wa saddaqtu bihi. Apa yang disampaikan dia kepadamu? Katanya jawab orang yang soleh ini, dia datang kepada kami dengan membawa dalil-dalil, dengan membawa bukti-bukti kebenaran mir rabbina, dari Tuhan kami, lalu kami beriman dan kami membenarkannya. Itu. Qala, lalu berkata Nabi, ini kan Nabi yang bercerita nih. Wa dzalika qauluhu ta'ala yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullah, Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan qaul yang mantap. Jawabnya tepat kalau orang beriman. Walaupun dia enggak belajar bahasa Arab. Tapi iman dianya. Percaya. Itu urusan Allah. Anak kecil saja baru lahir, belum pernah belajar ngomong, sudah bisa ngomong. Siapa tuh? Nabi Isa.
apalagi saksinya Uzair, siapa lagi? Anaknya masih toh, ya. Itu memang kalau sudah Allah berkehendak, enggak jalan pun bisa. Enggak ada jalannya pun bisa. Orang kalau melahirkan kan harus punya suami. Suami juga harus menggaulinya. Itu pun kalau rahimnya juga dari mak, baru punya anak. Tapi kalau Allah mau, Maryam tanpa punya suami, melahirkan anak. Gitu. Nah, kalau orang tuanya punya modal, sekolahnya juga dianya tinggi, bisa saja dia jadi orang yang kaya. Itu jalan. Tapi ada nggak orang yang nggak punya orang tua, nggak punya modal, jadi orang kaya? Ada. Siapa? Asal Allah mau. Nah, di Indonesia siapa yang menjadi orang terkaya nomor 4 di Indonesia? Anak miskin, tukang jual asongan. Gitu. Ya, dikenal siapa namanya itu? Asrul Tanjung, apa ya? Khairul Tanjung. Nah, itu anak miskin merantau dari Medan. Tapi Allah mau jadi orang kaya raya. Jadi jangan kecil hati. Yang penting ada upayanya, ya. Ada upayanya. Soal nanti Allah yang memperkaya kita. Wong ada juga orang kaya mendadak di YouTube tuh ya. Ada orang ngirim duit nyasar. Man, kalau dengan kamu nyasar berbagi, man. Dikirim dari mana tuh? Dari, Masya Allah, dikirim uang triliunan. Walaupun diambil lagi, tapi sebagiannya dikasihkan sama kita. Ya kan? Nah, begitu. Jadi, yang penting Allah yang ngatur. Saat ngatur. Sampai begitu ya. Qala, Nabi mengatakan, wa yunadi munadin minas sama, qad sadaqa abdi. Lalu ada suara terdengar. Yunadi munadin minas sama. Suara terdengar seolah-olah dari langit. Apa katanya? Benar hambaku. Sadaqa abdi. Benar hambaku. Fa'albisuhu minal jannah. Suara itu mengatakan, kasih seragam tuh untuk dia dari surga. Masya Allah. Wa yufrashu minha. Lalu kemudian di kuburnya tadi itu digelar. Apa? Kambal-kambal dari surga. Ini saja enak kita duduk. Apalagi yang dari surga. Insya Allah. Wa yura manziluhu. Wa yufsahu lahu madda basar. Mudda basarihi. Lalu kemudian diperlihatkan. Nah, tempat kamu. Nanti. Cuma sekarang belum ke sana. Kamu masih di sini. Ini taman surganya. Surganya di sana. Di tamannya itu saja, Masya Allah. Ya. Wa yumassalu lahu amaluhu fi suratir rajulin hasanil wajhi tibir rihi hasanis siyabi. Lalu kemudian amalannya tadi dijadikan berbentuk seperti laki-laki yang bagus, yang rapi, wajahnya yang baik, yang bau harum, dengan pakaiannya yang bagus-bagus. Fayaqulu, lalu mengatakan rajul itu, absyir bima a'addallahu azza wa jalla. Absyir biridwanillah wa jannatin fiha na'imin muqim.
Fayaqulu basyarakallahu bi khair. Lalu si laki-laki yang bagus tadi itu, sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, menjelma, ya, menjadi pelayan yang sangat bagus, menjadi pelayan yang melayani kita, yang menghibur kita, lalu kemudian mengatakan, absyir, bergembiralah kamu, bima a'addallah, dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Bergembiralah kamu dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taman-taman yang indah di dalamnya, na'imum muqim, berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah rusak. Ya Allah. Fayaqulu basyarakallahu bi khair. Lalu kemudian dikatakan, semoga menggembirakan kamu Allah dengan segala yang baik-baik. Jadi kalau kitanya seperti itu, akan dilayani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembiranya dengan siapa? Ya, itu urusan Allah. Di dalam hadis lain dijelaskan lagi, gembira di kubur itu dengan yang namanya mu'nis. Itulah jadi mu'nis, laki-laki tadi jadi mu'nis. Tapi dalam hadis lain dijelaskan, yang mu'nis ini sudah termasuk pasangan. Yang pasangan lain, jenis lain, yang akan menggembirakan kita di sana. Karena kata Nabi dalam hadis itu, dalam hadis yang lain dikatakan, naumatal arush. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Artinya ada yang lain. Yang lain itu hanya pelayan. Gitu. Mu'nis. Mu'nis itu orang yang selalu menghibur, menggembirakan. Menurut kalangan santri, kajian sorofnya mustaq dari sulasi mazid, warna awal bab kedua. Ya. Wazan af'ala yuf'ilu. Isim fa'ilnya muf'ilun, mu'nisun. Nah, orang yang selalu menggembirakan, menghibur. Tapi kalau dalam bentuk mujarodnya, anasa yu'nisu. Isim fa'ilnya anisan. Anisan. Jadi anis. Moga-moga anis menjadi yang menggembirakan bangsa Indonesia. Amin. Amin. Jangan nyengir baik. Gitu. Siapa tahu ini skenario Allah, ya enggak ya? Nah, Masya Allah. Fayaqulu, lalu dikatakan oleh laki-laki tadi, hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu. Inilah hari yang kamu dapat janji, oleh karena ulah kamu sendiri yang baik. Wal amrul ladzi kunta tu'adu, inilah segala urusan yang kamu dijanjikannya. Wa ana amaluka sholih, saya adalah amalmu yang soleh. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fit ta'ati fi ta'atillah bati'an an maksiatillah. Masya Allah. Fajazakallahu khairan. Masya Allah. Ya. Apa kata amalan si laki-laki? Saya ini adalah amalan yang soleh yang kamu lakukan. Demi Allah, saya tidak kenal kamu. Kecuali karena kamu cepat untuk taat kepada Allah, tidak banyak ditunda, tidak banyak nunda-nunda, tidak banyak alasan. Gitu. Alasan ada pun ditinggalin, karena untuk taat kepada Allah, untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikir, untuk doa, tetapi juga bat'an an maksiatillah. Kalau untuk maksiat kepada Allah, dia selalu menjaga, tidak buru-buru untuk pergi dan sampai meninggalkannya.
Semoga Allah katanya membalas kamu dengan segala yang baik. Ya. Sampai dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah kay arji'u ila ahli wa mali. Sudah enggak sabar. Kapan ya Allah datangnya kiamat agar kami cepat kembali kepada keluargaku. Masya Allah. Begitu. Itu kalau kitanya menjadi orang yang baik. Bagaimana kalau menjadi orang yang buruk? Nah, nanti ceritanya minggu depan. episode berikutnya. Ya Allah, moga-moga kita akan masuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah kehidupan di kubur. Jadi nggak usah terpikir kalau mati masuk kubur sempit segala macam. Nah, itu yang sempit itu orang yang jelek. Yang sempit itu adalah orang yang tidak beriman. Yang sempit itu orang yang tidak mau beramal. Begitulah kondisinya yang seperti kita bayangkan. Nanti kita uraikan. Nah, ya, mudah-mudahan panjang umur sampai minggu depan. Nah, Jumat yang akan datang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadikas salihin. Waj'alna min ibadikal muttaqin wa wafiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina waj'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah min ahli sunnah wal jamaah. Wa sallallahu wa sallam ala alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada obrolan yang ditanya-tanya